Jerawat, orang yang disukai, perubahan suasana hati. Benar, ini tentang pubertas. Seolah tumbuh dewasa tak cukup berat, saat memasuki usia dewasa, kamu menghadapi hal aneh dan memalukan setiap hari. Tapi jangan khawatir, makin kamu tahu tentang perubahan tubuhmu, makin mudah kamu menghadapinya. Jadi, ambillah obat jerawat dan catat, karena hal ini bisa sangat menantang. Memang ada sedikit perbedaan, tapi anak laki-laki dan perempuan pasti mengalami pubertas. Hebat! Sepertinya. Untuk perempuan, pubertas biasanya terjadi antara umur 10 sampai 14 tahun. Laki-laki bisa berharap menyapasi huruf P kira-kira umur 12 sampai 16 tahun. Tentu saja, faktor gen dan lingkungan bisa menentukan kapan tepatnya kamu akan mulai melalui pubertas. Perempuan. 1. Perubahan fisik. Salah satu hal pertama yang disadari perempuan saat melalui pubertas adalah perubahan tubuh, khususnya area antara torso dan kepala. Ya, maksudku payudara, dada, buah dada, payudara. Pasti kamu mengerti. Perempuan akan menyadari dada mereka mulai berisi saat pubertas dimulai. Tapi prosesnya tidak cepat. Dada perempuan berubah dalam waktu lebih lama, dan payudara baru tumbuh sempurna kira-kira pada umur 19 tahun. Tapi sungguh, tak ada perempuan yang mirip. Pertumbuhan dan kecepatannya tergantung dari masing-masing perempuan. Jika kamu mencemaskan perhatian terkait dadamu, pakailah bra, meskipun itu bra olahraga. Dengan begitu, kamu bisa membuatnya tak mencolok saat kelas olahraga. Kamu juga mungkin sadar pinggulmu tampak lebih lebar daripada sebelumnya. Tubuhmu tiba-tiba lebih berlekuk daripada saat kecil. Pinggul yang melebar adalah cara tubuhmu bertumbuh menjadi perempuan dewasa yang akan mengandung anak kelak. Tapi, jangan stres dengan perubahan tubuhmu. Ajak ibu atau ayahmu berbelanja, karena kamu mungkin butuh celana jeans yang lebih pas di tubuhmu. 2. Rambut. Pada masa ini, perempuan juga mungkin menyadari tumbuhnya rambut di tubuh mereka, seperti di ketiak dan di bagian bawah. Jika itu membuatmu merasa tak nyaman, tanyai perempuan dewasa yang kamu percayai tentang pilihan bercukur. Laki-laki. 1. Pertumbuhan badan. Hei para laki-laki, merasa diabaikan? Jangan khawatir, kamu juga mengalami banyak perubahan, berkat hormon baru bernama testosteron. Tapi kamu cenderung melihat perubahan ini sedikit lebih lama daripada perempuan. Jika penasaran kapan kamu akan menyamai perempuan tinggi di sekolah? Jangan khawatir, itu pasti terjadi. Sekitar umur 12 dan 14 tahun, laki-laki memulai pertumbuhan badan secara resmi dan bisa berharap tumbuh sekitar 8 cm sampai 30 cm. Tapi sebelum kamu mengejar karir di NBA, ingatlah tidak semua laki-laki tumbuh sangat tinggi. Tentu saja itu tergantung gen. Maaf para lelaki. 2. Perubahan suara dan rambut. Satu lagi ciri memalukan yang bisa ditunggu laki-laki saat pubertas. Sekitar umur 14 atau 15 tahun, laki-laki akan menyadari suara mereka makin berat dan seringkali menyebabkan suara pecah. Mungkin itu membuat orang tertawa, tapi perubahan suara ini benar-benar normal. Kamu juga mungkin menyadari benjolan di tenggorokanmu lebih jelas. Itu disebut jakun. Tidak, kamu tak bisa memakannya. Dan sama seperti perempuan, laki-laki juga menyadari tumbuhnya rambut di tubuh, termasuk di wajah. Hai kumis! Laki-laki dan perempuan memiliki ciri pubertas berbeda, tapi ada gejala lain yang dialami keduanya dan itu bisa sama canggungnya. 1. Jerawat. Jumlah hormon yang tiba-tiba berubah bisa mengacaukan kulitmu, menumbuhkan banyak jerawat di wajah dan tubuh. Masuk kelas dengan jerawat besar di dahimu mungkin bukan gaya yang ingin kamu tampilkan. Tapi, semua orang memiliki jerawat, dan pasti maklum dengan hal itu. Jika kamu mencemaskan masalah ini, ada pencegahan yang bisa kamu lakukan agar kulitmu tetap sehat. Mulai dengan menarik kulit dari bawah mata ke arah bawah dengan ujung jarimu. Lalu tutup mata dan hitung sampai 6. Melakukan latihan ini pada otot sublabial dan superfrontal di wajah beberapa kali tiap hari membantu melancarkan aliran darah dan memberi warna kulit sehat berseri yang bisa membawa keajaiban untuk kulit berjerawat. Selain latihan ini, kunjungi dermatolog untuk mengetahui cara pencegahan jerawat lainnya. 2. Bau badan baru. Beberapa orang menyebutnya semangat remaja, tapi aroma yang kamu cium saat masa pubertas disebut bau badan. Aroma baru ini mungkin memalukan, tapi itu sangat normal bagi laki-laki dan perempuan. Jika kamu menyadari ketiakmu lebih bau dibanding biasanya, misalnya saat cuaca panas atau setelah berolahraga, saatnya memakai antiperspiran atau deodoran.
Ada berbagai jenis deodoran, gel, tabur, dan bahkan semprot. Tergantung apa yang kamu rasa paling nyaman. 3. Orang yang disukai. Banyak laki-laki atau perempuan di kelasmu dulu tampak menyebalkan atau menjijikan, tapi kini mereka tampak sangat menarik. Jangan khawatir, perasaan ini sangat wajar dan kamu akan terbiasa. Saat memasuki usia dewasa, kamu akan menyukai seseorang, bahkan orang yang dulu tampak menjijikan atau menyebalkan. Awalnya, perasaan ini terasa sangat aneh, dan ditolak oleh orang yang kamu suka rasanya menyakitkan. Kamu akan berangsur terbiasa dan merasa lebih nyaman menyatakan perasaanmu kepada orang yang kamu suka. Ingat, kamu mungkin merasa ingin sekali pergi bersama orang yang kamu suka dan orang baru, tapi takkan ada salahnya bicara saat ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Ini tubuhmu, dan kamu yang mengaturnya. 4. Perubahan suasana hati. Merasa marah karena tak mendapat peran dalam drama sekolah? Jam malam barumu sangat membuatmu sedih? Tidak, kamu tidak gila. Gelombang hormon barumu membuat suasana hatimu berubah-ubah. Perubahan suasana hati ini bisa membuatmu merasa marah, sedih, dan bahkan memberontak. Ibu dan ayah, maaf. Karena pada usia ini, kamu sedang mencari tahu siapa dirimu sebenarnya dan apa yang sesungguhnya kamu mau. Pemikiran dan penemuan ini membuatmu lebih mandiri daripada sebelumnya. Dan itu tak apa-apa. Mencoba hal baru dan mengetahui tentang dunia adalah hal seru. Tapi kamu harus tetap logis. Jangan membahayakan dirimu hanya karena kamu penasaran. Kamu harus cermat. 5. Bicarakan saja. Mudah menonton video tentang pubertas dan ciri khasnya, tapi sebenarnya tak semudah itu melaluinya. Keadaan bisa membuatmu kewalahan dan bahkan takut. Jadi, akan lebih baik mencari seseorang untuk membicarakan perubahan yang kamu alami. Contoh yang baik adalah guru BK. Bicara dengan kakak atau anggota keluarga yang bisa kamu percaya juga sangat membantu. Jika kamu suka memendam perasaanmu, itu juga tidak apa-apa. Coba cari cara kreatif untuk melampiaskan perasaanmu. Mungkin kamu bisa menulis novel, atau mungkin kamu berbakat menggambar dan ingin membuat komik sendiri. Bahkan, sesuatu sesederhana menulis di buku harian setiap malam bisa sangat membantumu berpikir logis dan menjernihkan pikiranmu. Ingat bahwa pubertas tak bertahan selamanya. Syukurlah, tak akan selalu canggung mengobrol dengan orang yang kamu suka atau belanja bra dengan ibumu. Itu akan berlalu, dan kamu akan menjadi orang dewasa hebat seperti yang kamu mau. Jadi, tenanglah dan nikmati masa itu. Gejala pubertas mana yang paling membuatmu pusing? Jangan malu, beritahu kami di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam Posyandu Remaja ya. Hari ini Tante nak jelaskan masalah pubertas. Nah, pubertas itu pubertas adalah waktu ketika semua organ utama dan sistem tubuh menjadi matang. Pada akhir pubertas, seorang remaja sudah matang secara seksual dan reproduktif. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama masa pubertas disebabkan oleh perubahan kadar hormon tertentu dalam tubuh. Ya, lanjut. Nah, perubahan hormon dimulai pertengahan tahun sekolah dasar. Tetap pubertas dimulai sekitar 10 tahun untuk anak perempuan dan 11 tahun untuk anak laki-laki. Meski standarnya begitu, namun setiap anak bisa jadi berbeda. Ada yang mulai pubertas lebih awal atau justru malah lebih lambat. Anak perempuan biasanya mulai pubertas jauh sebelum anak laki-laki, duluan ya kalau yang perempuan itu. Ketika memasuki pubertas, sebaiknya anak laki-laki maupun perempuan mengalami banyak perubahan emosi, sehingga menimbulkan pertentangan internal dan konflik eksternal. Oke, kita lanjut dulu ya. Tanda-tanda pubertas. Ya, tanda-tanda pubertas pada anak perempuan dan laki-laki berbeda. Pubertas pada anak perempuan ditandai dengan bentuk tubuh. Pinggul akan melebar dan tubuh akan menjadi lebih berlekuk, lebih membentuk kalau anak perempuan. Kalau yang pubertas ya. Tinggi, mengalami pertambahan tinggi badan. Ya, jelas kan? Kemunculan jerawat. Nah, kalau yang berjerawat berarti pubertas dia.
Ini kemunculan jerawat bisa berupa komedo putih, jerawat atau kista. Datu pertumbuhan payudara. Untuk anak perempuan, lah mulai kan? Lah ngalami belum? Udah kan? Nah, tahap pertama pertumbuhan payudara disebut tunas. Terkadang ukuran payudara berbeda-beda ya untuk setiap ruang ya. Datu pertumbuhan rambut. Nah, maksudnya pertumbuhan rambut di sini, rambut akan mulai tumbuh di sekitar area kemaluan, di bawah lengan, dan rambut di kaki lengan akan menjadi gelap. Mengalami? Ada yang belum? Lanjut dulu ya. Kalau untuk anak laki-laki tadi ya, dia suaranya akan semakin besar. Kan kalau anak laki-laki kalau yang pubertas kan suaranya lebih besar ya. Sama tadi pertumbuhan rambut juga ya. Dan pertumbuhan alat kelamin tumbuh akan menjadi lebih besar juga. Dan kalau anak laki-laki dia mengalami mimpi basah ya kalau laki-laki ya. Kalau kita perempuan kita mengalami menstruasi. Di sini lah menstruasi semua. Sudah ya. Ada yang tadi pertumbuhan tinggi ya. Nah, tapi tadi kan yang normalnya ya, yang fisiologisnya. Ada juga yang enggak normalnya, yang ada yang gangguannya ya. Ini gangguan pada pubertas. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang beresiko mengalami gangguan pada pubertas. Yaitu pertama genetik, memang dari bawaan lahir ya. Gangguan hormonal termasuk sindrom ovarium. Ini maksudnya kadang kan ada yang lah umur 14 tahun, 15 tahun, kadang belum men. Kan itu termasuk gangguan juga kan, lambat mennya kan. Masalah pada kelenjar hipofisis atau tiroid. Gangguan kromosom yang mengganggu proses pertumbuhan normal, gangguan makan, olahraga berlebihan, atau ada tumor ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini gangguan pada pubertas ya. Gangguan pubertas adalah ketika proses pubertas tidak terjadi sebagaimana mestinya. Adapun jenis gangguan pada pubertas adalah tadi yang kata tante tadi, pubertas tertunda ya. Pubertas belum dimulai pada usia 13 tahun. Pubertas sebelum waktunya. Nah, kalau tadi kan belum pubertas, lambat. Nah, ini dulu. Sebelum waktunya, kecepatan ya namanya kita sini. Nah, pubertas dimulai terlalu dini, sebelum usia 7 atau 8 tahun pada anak perempuan. Ini tadi ya, jadi tahu sekarang ya kalau yang normalnya menstruasi di umur 13 tahunan, di bawah 13. Kadang kan kalau untuk perempuan 12 tahun dia lamen kan. Tadi tanda-tandanya tadi muncul jerawat, kan itu berarti normal kan. Jadi itulah ya yang tante sampaikan masalah pubertas. Sekarang tahu ya apa ciri tanda-tanda pubertas, gejalanya pubertas itu kayak mana, gangguannya, yang normalnya ya. Oke, sekian itulah yang dapat tante sampaikan masalah pubertas. Terima kasih atas waktunya. Sekarang kita lanjutkan pengukuran dalam posyandu remaja.